dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Pada pagi hari ini saya akan melakukan pengkajian terhadap Ibu. Pengkajiannya kita hanya diskusi atau ngobrol-ngobrol santai saja, Bu. Untuk waktunya kurang lebih 5 sampai 20 menitan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ya, baik Ibu. Untuk posisinya apakah sudah nyaman? Ibu, yang pertama terkait identitas diri Ibu terlebih dahulu. Untuk nama panjangnya siapa Ibu? Mabrura. Biasanya dipanggil siapa? Biasanya dipanggil Ibu Map. Oh, Ibu Map. Oke. Untuk tempat tanggal lahir masih ingat? Pamekasan. Kalau tanggalnya lupa, pokoknya kelahiran Januari 59. Oh, baik Ibu. Untuk pekerjaannya apakah Ibu masih bekerja atau sudah tidak bekerja? Sudah tidak bekerja. Baik Ibu. Untuk status perkawinan? Kawin. Oh, baik. Untuk alamat rumah apakah Ibu masih ingat? Jalan Brenta Pesisir. Oh, baik Ibu. Untuk tempat tinggalnya sendiri ini rumah sendiri atau rumah anak atau panti sosial? Rumah sendiri. Oke. Untuk agama? Islam. Baik. Untuk suku Madura nggih, Bu? Madura. Untuk pendidikan terakhirnya? SD. Baik Ibu. Untuk golongan darah apakah Ibu tahu? Tidak. Oh, tidak. Berarti belum pernah dites ya? Iya. Ya, baik. Yang selanjutnya yaitu riwayat keluarga. Untuk nama suami? Namanya Bus. Untuk jumlah anaknya berapa, Bu? 3. Jumlah cucu? 2. Untuk cicit? Belum punya. Oh, belum ya, Bu. Untuk baik, selanjutnya mengenai riwayat penyakit keluarga, entah dari orang tua atau keluarga terdekatnya, ya, Bu. Untuk kencing manis tidak ada? Tidak ada. Tekanan darah tinggi atau hipertensi? Tidak ada. Berarti tidak ada semua, gitu. Untuk riwayat alergi, apakah Ibu ada alergi obat-obatan? Tidak ada. Untuk makanan atau minuman, susu atau udang? Tidak. Tidak. Untuk penyebab lain, debu, dingin atau panas, apakah ada alergi? Tidak. Untuk penyakit alergi seperti asam atau lainnya itu tidak? Tidak. Oh, baik. Baik, selanjutnya ini mengenai analisis tempat tinggalnya. Untuk lantai rumahnya terbuat dari apa, Bu? Dari keramik. Untuk sumber penerangannya ada lampu? Ada. Ventilasi udaranya ada? Jendela? Jendela. Untuk sumber air bersihnya? Ada Tersedia. Berarti tersedia berarti. Untuk pengalaman imunisasi apakah pernah atau tidak, Bu? Saya lupa kalau itu. Lupa, Ibu. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya, yaitu TTV atau tekanan darah. Saya periksa terlebih dahulu, nggih. Ibu, untuk tekanan darahnya Ibu itu normal, yaitu 120/80. Tadi saya juga sudah mengecek suhu Ibu itu normal juga 36, dan nadinya Ibu juga normal. Untuk respirasinya 22 juga normal. Untuk pola makan sehari-harinya, apakah Ibu sudah menerapkan makan 3 kali sehari? Sudah. Itu makan apa saja, Bu? Makan nasi, lauk, minum air.
Untuk sayur makan juga. sayur makan. Untuk buah-buahan juga ya. Kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Baik Ibu, untuk keluhan saat ini apakah Ibu ada keluhan? Ada, akhir-akhir ini saya sering kurang tidur karena beberapa bulan yang lalu anak saya meninggal dan saya tiba-tiba tiap malam kepikiran terus. Oh, baik Ibu, turut berduka ya Bu. Baik Ibu, yang selanjutnya saya akan melakukan pengkajian status fungsionalnya. Yang pertama yaitu terkait mandi. Apakah Ibu itu mandi masih dibantu orang lain atau bisa mandi sendiri? Mandi sendiri. Oh, baik. Untuk mengenai perihal berpakaian, untuk mengambil bajunya atau memakai sama melepasnya itu masih dibantu atau masih bisa sendiri? Masih bisa sendiri. Selanjutnya untuk kamar mandi, apakah Ibu masih bisa membersihkan area genitalia Ibu sendiri? Bisa. Berarti masih bisa ya. Untuk selanjutnya yaitu tentang apa? Untuk selanjutnya itu mengenai buang air kecil sama buang air besar, apakah Ibu masih terkontrol sendiri atau sudah dibantu oleh anak atau saudaranya? Masih bisa sendiri. Untuk makan, apakah Ibu makan sendiri atau disuapin? Makan sendiri. Oh, berarti nilainya Ibu karena kemandirian dalam hal makan, berpindah ke kamar mandi sama mandi dan pakaian masih secara mandiri. Bagus berarti Ibu ya. Baik, selanjutnya terkait resiko jatuh Ibu. Yang pertama, sebelumnya apakah Ibu pernah mengalami jatuh? Belum pernah. Baik. Untuk keadaan diri Ibu, apakah Ibu memiliki lebih dari satu penyakit? Tidak. Untuk alat bantunya, apakah Ibu masih dibantu atau memegang benda-benda gitu? Tidak. Untuk status mentalnya, apakah Ibu mengalami keterbatasan daya ingat? Kadang-kadang sering lupa. Berarti tidak berisiko ya Bu hasilnya. Berarti ingatan Ibu masih baik. Selanjutnya yaitu pengkajian Apgar keluarga. Yang pertama, pernah Ibu bisa jawab selalu, kadang-kadang, atau tidak pernah ya. Untuk yang pertama yaitu adaptasi. Apakah Ibu pernah merasa ingin ditemani oleh keluarga di saat Ibu kesusahan atau sedih gitu? Iya. Kalau ada masalah, selalu keluarga Ibu itu selalu membicarakannya atau tidak? Selalu. Untuk yang ketiga, mengenai kepuasan atau dukungan, apakah keluarga Ibu itu selalu mendukung di saat Ibu melakukan aktivitas apapun? Kadang-kadang didukung, kadang-kadang tidak. Di saat Ibu sedih, keluarga Ibu itu apakah selalu mendengarkan curhatannya atau merespon Ibu di saat Ibu menangis atau sedih? Kadang-kadang. Untuk selanjutnya, untuk interaksi Ibu dengan teman-temannya, masih ada waktu untuk kumpul atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Berarti jarang kumpul ya? Iya. Berarti nilainya divisi Ibu keluarga Ibu ini sangat tinggi. Untuk selanjutnya yaitu pengkajian terkait tingkat depresi. Kalau bisa Ibu masih bisa baca kan, Gi? Bisa. Ya, Ibu baca terlebih dahulu, terus isi kuesionernya ya, biar lebih cepat. Ibu Sudah, Bu. Oh, baik Ibu sudah deh.
Untuk penilaiannya berarti untuk nilai satunya itu ada 3. Berarti rentang 0 sampai 6 itu berarti depresi ibu itu masih minim, tidak ringan dan sedang atau berat. Untuk baik, selanjutnya mengenai fungsi intelektual ibu. Apakah ibu masih ingat tanggal berapa sekarang? Tanggal 27 Hari apa ibu? hari Kamis. Bagus. Untuk nama tempat ini apa ibu? Rumah Di mana alamat ibu sekarang? Belanta Pesisir. Berapa umurnya? Umurnya 55. Siapa presiden Indonesia sekarang bu? Jokowi, Pak Jokowi. Untuk presiden sebelumnya? Pak Jokowi juga. Oh iya, berarti 2 kali ya bu. Untuk siapa nama kecil ibu? Biasanya dipanggil Emap. Sekarang tebak ya, 20 kurangi 3 berapa bu? 17. 10 kurangi 3 7. berarti fungsi intelektual ibu tidak bermasalah. Selanjutnya mengenai spiritualnya ibu. Ada beberapa pertanyaan, mungkin ibu bisa jawab sendiri nggih. Nggih. Sudah. Baik ibu, terima kasih. Untuk totalnya 60, berarti tingkat spiritualitasnya ibu itu sedang, tidak tinggi dan tidak rendah ya bu. Terima kasih ibu atas waktunya, pengajiannya sudah selesai. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya dan ibu sudah kooperatif. Besok pagi saya akan kembali ke sini lagi. Saya akan melakukan tindakan terapi relaksasi otot progresif untuk membantu kesulitan tidur ibu. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Baik ibu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum ibu. Masih ingat dengan saya? Masih ingat. Yang kemarin yang sudah diskusi terkait kesehatan ibu. Jadi pagi hari ini tujuan saya akan membantu ibu untuk merilekskan otot-otot ibu sehingga membantu lebih mempermudah ibu bisa tidur. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Untuk waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Ya. Apakah posisinya sudah nyaman ibu? Nyaman. Baik ibu, saya mulai ya. Jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan apa sih terapi relaksasi otot progresif itu. Jadi terapi ini merupakan salah satu terapi komplementer yang dilakukan dengan mengencangkan dan melemaskan secara progresif sekelompok otot pada satu bagian tubuh secara berurutan, di mana tujuan dari terapi ini mengurangi ketegangan otot, kecemasan, stres, meningkatkan toleransi tubuh terhadap aktivitas sehari-hari, mengurangi kekhawatiran, memperbaiki kondisi medis dan psikologis. Jadi terapi ini dianjurkan untuk orang dengan kondisi sulit tidur seperti yang ibu keluhkan kemarin. Jadi nanti saya akan contohkan, lalu ibu langsung mempraktekannya sendiri ya. Untuk yang pertama yaitu melatih otot tangan, di mana tangan kiri ibu diangkat lalu digenggam, perkerat genggamannya, diamkan selama 10 detik, lalu lepaskan, rileskan. Ulangi selama 2 kali, rileskan. Begitu juga pada tangan kanannya. Erat, lepaskan, erat lagi, lepaskan. Baik ibu, bagus.
Untuk yang kedua yaitu melatih otot tangan bagian belakang. Jadi tarik tangan ibu ke belakang. Untuk tangannya jadi tangannya supinasi. Ulangi sekali lagi ibu. Baik ibu, benar. Selanjutnya yaitu melatih otot bicep. Genggam tangannya, lalu bawa kepalan kedua tangan ini sehingga mendekati. Lakukan lagi, sekali lagi ibu. Baik. Untuk tindakan yang selanjutnya yaitu melatih otot bahu. Permisi, yang ini ibu, bahu. Jadi angkat kedua bahu seakan-akan menyentuh kedua telinga. Tegakkan, lalu rilekskan. Ulangi sekali lagi ibu. Rilekskan. Untuk selanjutnya yaitu melatih otot wajah, di mana otot wajah ini menggerakkan otot dahi dengan cara mengerutkan dahi dan alis sampai kulit terlihat keriput. Ulangi lagi ibu. Baik, selanjutnya yaitu melatih otot leher, di mana tangan diletakkan pada bagian belakang leher, kemudian tarik kepala ke atas. Ulangi sekali lagi ibu. Selanjutnya yaitu membawa kepala ke muka, di mana tempelkan dagu pada dada. Ulangi satu kali lagi bu. Baik, selanjutnya yaitu melatih otot punggung. Angkat tubuh dari sandaran, lalu punggung dilengkungkan, busungkan dada, kemudian tahan selama 10 detik, kemudian rilekskan. Ulangi lagi, sekali lagi bu. Rilekskan. Selanjutnya yaitu melatih otot perut. Tarik dengan kuat perut ke dalam, tahan sampai kencang selama 10 detik, lalu lepaskan. Ulangi kembali, lepaskan. Selanjutnya melatih otot kaki, di mana luruskan kedua telapak kaki sehingga otot pada menegang, lalu mengunci lutut sehingga ketegangan berpindah ke area betis. Tahan posisi tegak selama 10 detik. Ulangi gerakan tersebut selama 2 kali. Baik ibu, terapinya sudah selesai. Sebelumnya gimana perasaan ibu setelah dilakukan terapi ini? Lebih baik. Lebih rileks ibu? Iya, baik ibu. Jadi terapi ini bisa ibu lakukan di saat ibu merasa susah tidur. Ibu bisa mempraktekannya sendiri di rumah. Terima kasih ibu sudah kooperatif, sudah meluangkan waktunya. Saya pulang terlebih dahulu ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.